Adik-adik bersuka cita pagi hari ini? Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik semua, ayo kita ambil sikap yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Putri berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Semua kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan, mendidih di hati. Mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi ya mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi ya mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Percaya, hatiku percaya. Mari sama-sama adik-adik angkat tangan yuk. Kita mau katakan kepada Tuhan, hati kita percaya pada Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku Terima kasih Roh Kudus,
kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh duduk manis, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua dan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman. Adik-adik semua, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Siapa yang di rumah ada Alkitab, yuk buka sama-sama ya. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Di sana dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Ya, Kak Putri baca ya. Tapi enggak semua ya adik-adik. Ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ya, puji Tuhan, adik-adik semua, kalau adik-adik bisa melihat gambar di sini ya, adik-adik bisa lihat ada 4 orang, ya. Mereka sedang ngapain ya adik-adik kira-kira? Iya, mereka sedang membawa temannya yang sedang sakit. Ya, adik-adik ketika adik-adik sakit pasti sangat susah untuk bergerak, ya, badan lemas, ya. Nah, adik-adik butuh pertolongan. Nah, adik-adik tahu ya, orang lumpuh ini ya, ada 4 orang yang berusaha. Ya, ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus, mereka berusaha membawa temannya ini kepada Yesus. Supaya apa adik-adik? Supaya Yesus menyembuhkannya. Tetapi ketika mereka berjalan, ya, ketika mereka ingin membawa temannya ini yang sakit ini, yang lumpuh ini kepada Yesus, ternyata mereka menghadapi tantangan. Ya, firman Tuhan tadi Kak Putri bacain ya. Di sana waktu mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, ya, ternyata di sana mereka menghadapi tantangan. Ada begitu banyak orang, ya, sehingga mereka sulit untuk membawa orang lumpuh ini, temannya ini kepada Yesus supaya dia menerima kesembuhan. Tetapi adik-adik, apa yang mereka lakukan? Ya, adik-adik bisa lihat lagi gambarnya ya. Yang mereka lakukan, mereka membawa temannya ini, ya. Mereka mengusung temannya ini, ya. Apa yang mereka lakukan? Atapnya semua mereka bongkar, ya. Semua mereka bongkar sehingga mereka menurunkan orang lumpuh ini, ya, temannya ini, ya. Adik-adik, 4 orang ini tidak kehabisan cara, ya. Ketika mereka menghadapi tantangan, ya, mereka sangat susah, ya, membawa temannya ini yang sedang sakit kok datang kepada Yesus, ya, mereka, ya, tetap berusaha, ya. Sekalipun mereka harus naik ke atap dan tidak berhenti di atapnya, ya, tapi mereka bongkar, ya, sehingga waktu itu Yesus melihat. Dan apa yang Yesus katakan? Bahwa, ya, kita mau baca ya adik-adik. Yesus katakan seperti ini, ya. Dan maaf ya adik-adik, ayat yang ke-24.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Adik-adik, apa yang dilakukan teman-temannya ini kepada orang yang lumpuh ini? Mereka membawa kepada Tuhan Yesus. Ya, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan pertolongan. Ya, begitu mereka menghadapi tantangan, mereka tetap berjalan. Karena apa, adik-adik? Mereka percaya kepada Tuhan, ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar, ya, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, misalnya kadang-kadang kalau mau datang ke gereja aja begitu hujan besar, ya itu satu tantangan, ya. Tapi apa, adik-adik? Kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Sebagaimana 4 orang ini yang membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Mereka bawa kepada Yesus sehingga terjadi mujizat Tuhan. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, tidak. Tetapi Tuhan Yesus, ya. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk Kak Putri mau ajak semuanya untuk kita boleh terus, ya, berusaha. Sekalipun kita belum melihat mujizat Tuhan, tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatunya, bahkan yang mustahil pun Tuhan mampu. Ya, adik-adik, kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, tapi adik-adik jangan lupa ya, kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, ya. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, ya. Adik-adik boleh menghafalkannya, ya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap kami semua Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.